Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sinar X. Kita akan membahas tentang pengertian sinar X, dilanjutkan rumus-rumus sinar X, lalu tabung sinar X, sifat-sifat sinar X, kegunaan sinar X, bahaya sinar X, serta kita akan memberikan contoh soal dan juga sedikit latihan soal. Oke, mari kita mulai dengan sedikit sejarah sinar X. Pada tanggal 8 November 1985, seorang profesor dari Universitas Würzburg, Jerman, sekitar tahun 1845 sampai dengan 1923, bernama Wilhelm Röntgen bekerja dengan tabung sinar katode. Tanpa sengaja, menemukan sinar dari tabung yang dapat menembus bahan yang tidak tembus cahaya dan mengaktifkan layar pendar atau plat film. Sinar ini berasal dari titik di mana elektron dalam tabung mengenai sasaran di dalam tabung. Pengertian sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang sangat pendek atau frekuensi yang sangat besar. Menurut penelitian, panjang gelombang sinar X sekitar 10 pangkat min 12 meter sampai 10 pangkat min 8 meter lebih pendek dari gelombang cahaya, sehingga memiliki gaya tembus yang kuat atau tergantung frekuensi dan jenis bahannya, seperti kertas, kayu, dan daging, daripada benda padat seperti patina, timbal, dan tulang. Untuk menentukan panjang gelombang minimum sinar X dapat dilakukan dengan cara membandingkan energi elektron yang dipancarkan dengan energi elektromagnetik yang dihasilkan, seperti rumus yang tertera pada presentasi ini. Tabung sinar X. Tabung yang digunakan untuk memproduksi sinar X, tabung gelas ini berisi tekanan gas sekitar 0,001 mmHg. Beda potensial antara anode dan katode sekitar 100 kV. Elektron menumbuk anode yang dilapisi oleh logam yang memiliki titik lebur yang tinggi seperti platina. Dan dalam tabung ini, katode dipanaskan sehingga elektron-elektron terpental keluar dari permukaan katode yang terpancarkan secara emisi termionik. Kemudian, elektron ini dipercepat menuju anode oleh beda potensial yang berorde 10 pangkat 5 V. Saat elektron berenergi tinggi ini menumbuk logam di anode, dan elektron diperlambat oleh muatan positif atom. Akibat perlambatan inilah tercipta sinar X. Sifat-sifat sinar X. Sifat-sifat sinar X ada 7. Yang pertama, sinar X merambat menurut garis lurus. Yang kedua, sinar X dapat mengintapkan pelat film sama seperti cahaya tampak. Yang ketiga, sinar X dapat mengionkan gas karena memiliki energi tinggi. Yang keempat, sinar X dapat menembus logam-logam tipis. Yang kelima, sinar X tidak dapat dibelokkan karena medan listrik maupun medan magnet, jadi sinar X tidak mengandung muatan listrik. Yang keenam, sinar X dipancarkan ketika sinar katode menumpuk logam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, sinar X dapat mengeluarkan elektron-elektron foto dari permukaan logam yang ditimbulkan. Kegunaan sinar X. Dalam bidang kedokteran, sinar X digunakan untuk memotret bagian tulang yang patah, batu ginjal, paru-paru, dan bagian tubuh lainnya. Sedangkan untuk bidang industri, sinar X digunakan untuk menembus logam agar dapat menemukan bagian yang cacat pada las dan bungkus logam. Untuk bidang seni, sinar X digunakan untuk melihat bagian dalam patung yang terlihat dari luar. Dan masih banyak lagi kegunaan-kegunaan sinar X lainnya. Selanjutnya, bahaya sinar X. Sinar X banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi jika penggunaannya tidak hati-hati, sinar X dapat membahayakan kesehatan. Sinar X memiliki energi yang sangat tinggi sehingga sinar X dapat merusak jaringan-jaringan tubuh. Percobaan ini telah diuji coba kepada binatang. Ternyata sinar X dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kanker dan kelainan pada binatang itu. Berikut ini adalah contoh soal. Metal A memiliki fungsi kerja. Ketika disinari berkas foton dengan panjang gelombang 4,7, nilai energi kinetik maksimumnya yaitu 0,8. Sedangkan metal B yang disinari oleh berkas foton yang sama menghasilkan energi kinetik maksimum elektron sebesar 3.
Tentukan fungsi kerja metal B. Nah, untuk penyelesaiannya, kalian tinggal melihat pada monitor ini. Oke. Berikut ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian tulis di lembar kerja kalian masing-masing, kemudian kalian kerjakan dan konsultasikan jawaban kalian kepada guru kalian. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar. Pada peristiwa hamburan Kapten, diketahui bahwa foton yang terhambur memiliki energi 120 keV dan elektron yang terpental memiliki energi 40 keV. Tentukan panjang gelombang insiden foton. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan pengucapan mohon dimaklumi dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.